Anugrah, Abdillah, Bayu, Fadli, Ihsan. Oh ini yang ini. Harkaf, dan namanya sini pikir. Hasan, Hussein, Iding, Ikra, Jufri Aman, Rizki, Akbar, Mizar, Ridwan, ada Rifaul, Rijal Soleh, Rizki Ramadan, Roynaldo, Farukman, Sainal, Salman, ini sakit, murid, Syahrul Mubarak, Sofwan, Surahbi, Syamsul Alam, Taswil, Tommy, Yunar, Zaikal, Zulfadli, Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah dan anak sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita hadir mengunjungi rumah dari rumah-rumah Allah, Masjid Darul Hikmah, DPP Wahda Islamiyah Makassar, DPP Wahda Islamiyah Pusat, ya, Indonesia. Kita hadir untuk melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian sambil menanti sholat Isya, kita duduk bermajlis melanjutkan kajian kita, pembahasan hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimahullah dalam satu buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi asy-Syaikhan.
mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua imam, dua syekh dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu taala. Jamaah sekalian, pembahasan kita pada malam hari ini, sekarang kita berada di malam Jumat yang terakhir di bulan Syawal 1447 Hijriah. Kita sudah masuk di malam ke-28 dari bulan Syawal 1447 Hijriah. Semoga waktu-waktu yang berlalu senantiasa berberkah bagi kehidupan kita, menjadi catatan-catatan dan saksi-saksi kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita masih dalam pembahasan Kitabul Libas. Malam hari ini kita akan membahas tentang haramnya menjulurkan pakaian karena sombong. Begitu jilbab yang disebutkan. Nanti kita akan jelaskan masalah yang ada dalam hadis ini. Dan pada pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas dua bab, pembahasan dua bab. Betul? Apa itu dua bab? Pak Jufri, Ustaz Jufri. Ya. Dua. Apa hadis yang kedua? Tentang apa? Bab berikutnya. Permadani. Taib. Jaid, ahsan. Hadis yang pertama tentang apa pembahasannya? Sohibun Nazar. Apa itu hadis pertama? Iya, tentang apa hadisnya di situ? Jangan lihat. Apa yang menunjukkan tawadhu dalam berpakaian? Tentang apa hadisnya itu? Di mana dalam hadis yang menunjukkan masalah tawadhu dalam berpakaian? Ya, fadhal. Sekitarnya. Fadhal. Kenapa itu pakaiannya? Sederhana. Bagaimana bentuknya? Bagaimana yang menunjukkan kesederhanaannya? Kaki kasar, ya. Biasanya yang mahal-mahal itu kalau yang licin, ya, yang lembut. Baik. Sampingnya. Tadi siapa yang riwayatkan dari Aisyah? Siapa? Abu Dzar. Abu Burdah. Siapa Burdah itu? Abu Burdah. Sahabat atau tabi'in? Abu Burdahnya sahabat atau tabi'in? Taib. Di sampingnya. Abu Burdah itu siapa?
Alladhi yalih. Siapa? Baik. Pertanyaan berikutnya. Pembahasan kedua kelihatannya sebaliknya. Tentang apa itu pembahasan kedua? Siapa? Sahibun Nadhara. Iya. Apa itu? Kandungannya tentang masalah apa itu? Hadisnya siapa? Hadis tentang siapa? Gimana itu? Kenapa itu? Pertanyaan itu cukup mengherankan sahabat. Kenapa mengherankan sahabat? Kenapa? Karena tidak biasa demikian. Tidak terfikir oleh mereka bisa punya situ. Tapi Rasul bilang apa? Lalu selanjutnya Jabir suka itu. Apa yang beliau melakukan? Jabir kenapa awalnya agak keberatan atau karena dianggap yang seperti itu adalah hal yang tidak biasa dimiliki. Ya biasa karena mereka selama ini Suatu yang mahal. Dan itu menunjukkan bahwa tidak boleh yang mahal atau gimana? Boleh. Boleh. Ya. Yes. Ya, tidak ditolak ya, istigadah, tapi bukan menjadi style kehidupan mereka. Sahih? Sahih. Masya Allah. Ahsan. Fa'ajibna lahu. Yusaddiqu jawab al-ustaz. Nah. Jadi beliau yang membenarkan ya, kita yang menjawab. Nah. Baik, kita lanjut. Bab yang selanjutnya, bab tahrim jari thawb. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Thumma assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kitab Al-Lu'lu' wal Marjan fima ittafaqa alaihi syaikhan. للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تحريم جار الثوب خيلا وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. الباب الذي بعده باب تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو إذ خسف الله به إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. Nah,
Jamaah sekalian, itu tadi 3 hadis yang telah dibacakan, dan 3 hadis yang telah dibacakan ini semuanya menjelaskan tentang bahaya orang yang berpakaian disertai dengan kesombongan, bahaya orang yang berpakaian dengan niat untuk menyombongkan diri. Ada 2 bab. Bab yang pertama 2 hadisnya, bab yang kedua 1 hadisnya. Kita bahas dulu hadis yang atau bab yang pertama. Maksudnya yang pertama tadi dibacakan. Babu tahrimi jarri thawb khuyala. Bab tentang haramnya menjulurkan pakaian khuyala disebabkan karena kesombongan. Wabayan dan penjelasan haddi ma yajuzu irkha'uhu ilaihi, dan penjelasan tentang batasan yang boleh untuk dijulurkan pakaian, apa batas maksimalnya. Wa ma yustahabbu, dan di mana sebenarnya letak pakaian yang terbaik yang dianjurkan. Kalau kita perhatikan judul bab ini, maka sebagian dari judul bab ini tidak terdapat hadis yang menjelaskannya. Ya. Hadis yang ada cuma 2 hadis, dan keduanya ini berkaitan dengan potongan judul yang pertama, haramnya menjulurkan pakaian karena kesombongan. Adapun bagaimana seharusnya panjang pakaian, mana yang lebih afdol dan mana yang boleh-boleh saja, itu tidak disebutkan dalam hadis-hadis ini, karena sebagian hadisnya ada dalam Bukhari saja, sebagian hadisnya ada dalam Muslim saja, ya, dan ini buku kita adalah buku yang hanya mengumpulkan hadis Bukhari dan Muslim secara bersamaan, ya, periwayatan Bukhari dan Muslim. 2 hadis yang disebutkan, hadis yang pertama, hadis yang 1349, ya, kita bahas secara bersamaan saja. 2 hadis pertama dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu, Allah tidak melihat, maksudnya Allah tidak melihat di hari kiamat, ya. Atau kita terjemahkan dulu, ya, nanti kita akan jelaskan. La yanzurullah, Allah tidak melihat, ila, kepada man jarra thawbahu, orang yang menjulurkan, menarik pakaiannya. Jarra itu sebenarnya menarik, ya. Thawbahu artinya membiarkan pakaiannya, thawb khuyala, karena kesombongan. Hadis yang ke-1350, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yanzurullah, sama lafadznya, tapi ada tambahan yaumal qiyamah, di hari kiamat. Jadi ini takyid, ya, maksudnya di hari kiamat. Ila man jarra izarahu, bagi orang, kepada orang yang menarik pakaiannya, menjulurkan pakaiannya, mengelurkan pakaian izarahu, sarungnya, kain sarungnya. Batara, disebabkan karena kesombongan. Ini lafadznya khuyala, ada batara. Nanti dalam bahasa selanjutnya ada tabakhtur, ya. Kita bahas dulu 2 hadis ini. Hadis ini, jamaah sekalian, menjelaskan tentang haramnya memanjangkan pakaian karena sombong. Ada beberapa hal yang perlu dicermati tentang hadis ini. Pertama, hukuman akibat yang diberikan kepada orang yang melakukan ini adalah la yanzurullah, Allah tidak melihat mereka. Dan yang dimaksudkan tidak melihat, Allah tidak melihat dengan pandangan rahmat. Bukan Allah tidak bisa melihat mereka, Allah pasti bisa melihat mereka, tapi Allah memandang mereka dengan pandangan kemurkaan. Allah Subhanahu wa taala marah memandang mereka dan murka kepada
orang-orang yang melakukan dosa ini. Dan ini tentu saja adalah salah satu jenis ancaman dosa yang menunjukkan dia termasuk dosa-dosa besar. Dalam riwayat Abu Dzar itu lebih keras lagi. Ada 4 sekaligus. La yanzurullahu yaumal qiyamah wala yukallimuhumullah wala yuzakkihim walahum azabun alim. Disebutkan 4. Makanya ketika Abu Dzar mendengarkan hadisnya, beliau mengatakan khabu wa khasiru, celaka sekali mereka, sungguh sangat celaka, sengsara mereka itu. Karena disebutkan Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat, Allah tidak mengajak mereka berbicara, Allah tidak menyucikan dosa-dosa mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Berarti ini adalah dosa besar. Satu saja, kalau la yanzurullah saja sudah menunjukkan inilah termasuk dari dosa-dosa besar. Makanya Imam Nawawi menegaskan ini adalah haram. Tapi dalam hadis ini ada kata-kata khuyala, illahnya sebab sampai mereka mendapatkan hukuman yang semacam ini karena mereka melakukan hal itu dengan kesombongan. Di sini kita perhatikan ada kata-kata saub dan ada kata-kata apa? Izar. Untuk menjelaskan bahwa ini pada hakikatnya hukum ini berlaku untuk semua jenis pakaian. Karena ada juga orang yang berdalilkan dengan kata-kata izar yang paling banyak disebutkan dalam hadis tentang masalah ini, memahami bahwa larangan menjulurkan pakaian itu hanya berlaku bagi orang yang pakai sarung. Adapun pakai celana panjang umpamanya atau pakai saub atau yang lainnya tidak berlaku. Ini terbantahkan karena dalam beberapa riwayat ada kata-kata saub dan ada kata-kata yang lainnya juga. Dan itu menunjukkan bahwasanya maksudnya lah jenis pakaian secara umum. Adapun penyebutan izar itu hanya yakhruju makhrajal ghalib, itulah kebanyakannya waktu itu mereka kenakan pakaian izar. Adapun hari ini ketika orang tidak pakai izar, pakai celana panjang umpamanya, pakai saub atau apa saja, maka itu berlaku sebagaimana katanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maqala sallam fi izari fa huwa fi ats-tsaubi wa fil imamati, ya, apa yang Rasulullah katakan pada pada sarung itu juga berlaku pada sirwal, pada pakai celana panjang, berlaku juga pada turban bahkan, dan berlaku pada semua jenis pakaian. Nah, tinggal masalahnya adalah kata-kata ghatara dan khuyala, karena sombong. Apakah ini illah yang membatasi pengharaman ini? Ulama kita sepakat bahwa ketika seseorang memanjangkan pakaiannya karena sombong, itu haram. Mereka sepakat. Bahkan dia adalah dosa besar. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana ketika ada seseorang yang memanjangkan pakaiannya dan menurut dia tidak melakukan itu karena sombong. Cuma memang itu bagi dia batasan pakaiannya dan tidak ada sama sekali itikat, keinginan dan niatan untuk sombong. Apakah tidak berlaku larangan ini? Jemaah sekalian, kalau kita memperhatikan hadis-hadis tentang masalah batasan-batasan pakaian, maka harus kita jujur untuk mengatakan bahwa hadis-hadis tentang masalah batasan pakaian itu ada 2 jenis. Dan sama-sama hadisnya banyak. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang kesombongan cukup banyak, dan hadis-hadis yang tanpa menyebutkan tentang kesombongan juga sangat banyak. Sehingga seharusnya ditempatkan pada tempatnya yang tepat. Dan untuk kita bisa fahami, masing-masing punya hukum tersendiri. Yang mana kalau dia kena sombong, jelas hukumannya dosa besar,
ya, bukan cuma ancaman neraka, tapi tidak dilihat oleh Allah, tidak diajak berbicara, dan tidak disucikan dari dosa-dosanya, dan baginya azab yang pedih. Adapun ketika tidak kena sombong, maka ada hadis-hadis yang lain yang memang menjelaskan tentang batasan pakaian. Rasulullah tidak mempersoalkan masalah sombong atau tidaknya, ya. Karena kalau persoalannya karena sombong, sombong itu adalah satu dosa yang berlaku untuk apa? Semua. Orang yang makan karena sombong dosa, orang yang berpakaian karena sombong dosa, orang yang tidur dengan tempat yang sangat mewah juga berdosa kalau dia sombong. Semua yang dilakukan kalau karena sombong, maka itu haram. Dan seandainya persoalannya hanya karena sombong, maka tidak perlu sampai dikait-kaitkan dengan pakaian. Karena semua perbuatan kita bisa kita lakukan karena sombong. Tapi kenapa begitu banyak hadis-hadis yang juga menjelaskan tentang batasan-batasan pakaian? Apatah lagi ada tidak dikaitkan dengan masalah sombong. Dan memang ada yang tentang dikaitkan dengan sombong, makanya dosanya lebih daripada sekadar berpakaian melewati batasannya tidak kena sombong. Apa buktinya? Banyak hadis-hadis tentang itu. Di antaranya hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini kami mau jelaskan sedikit ya. Syubhat yang biasa atau ya ini memang khilaf di kalangan ulama kita, tidak kita pungkiri tentang masalah ini, tapi perlu untuk kita fahami tentang masalah khilaf ini, ya. Jadi sebagian membatasi ini karena sombong dosanya sangat besar, dan sebagian mengatakan kalau tidak sombong, ada yang mengatakan makruh, ya. Tapi kita coba lihat dalil-dalilnya dan penjelasan para ulama kita. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dalam Sahihain dan dalam yang lainnya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu satu hari datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpakaian baru. Lalu suaranya kedengaran. Maka Rasul langsung mengatakan, "Man hadza?" Siapa ini? Lalu beliau mengatakan, "Abdullah." Kayak Abdullah bin Umar maksudnya. Lalu Rasulullah mengatakan, "In kunta Abdullah farfa izarak." Kalau kamu Abdullah, maka angkatlah sarungmu, angkatlah pakaianmu. Kata ulama kita, kata-kata jika kamu Abdullah ada dua maknanya. Makna dari sisi bahasa dan makna Abdullah, namanya Abdullah bin Umar. Jadi seakan-akan Rasulullah mengatakan, jika kamu hamba Allah secara umum, angkat sarungmu. Artinya tidak pantas seorang yang mengaku hamba Allah, sarungnya dibiarkan turun ke bawah. Dan makna yang kedua, Abdullah yang dimaksudkan Abdullah bin Umar. In kunta Abdullah, artinya masa Abdullah bin Umar pakaiannya melewati mata kaki. Maka angkatlah pakaian. Kalau saja, kata ulama kita, kalau saja pelarangannya karena sombong, Rasulullah perlu bertanya kepada Abdullah bin Umar, kamu ini sombong atau tidak? Dan seandainya persoalannya hanya karena sombong, cukup Rasulullah mengatakan, Masya Allah, pakaian baru. Ingat, jangan sombong. Tidak perlu dipersoalkan di mana batasan pakaiannya itu. Kalau masalahnya cuma karena sombong, kalau orang memanjangkan pakaian karena sombong, masalahnya hanya karena sombongnya, bukan karena melewati batasannya, maka cukup dinasihati para sahabat, dan para sahabat paling bisa mengikuti saran dan nasihat Rasulullah untuk tidak sombong. Cukup Rasulullah mengatakan, ingat jangan sombong. Maka mereka akan mengatakan, siap ya Rasulullah. Tapi Rasulullah mengatakan, angkat sarungmu. Dan waktu itu ketika beliau mengangkat, masih dirasa masih agak panjang. Rasulullah mengatakan, zid, tambah. Ya. Sampai berapa kali Rasulullah mengatakan kepada Abdullah bin Umar. Dan waktu itu, kalau dalam hadisnya, Abdullah sampai waktu itu di tengah betisnya beliau. Hadis yang lain, hadis dalam Sunan dan yang lainnya dalam Musnad juga, hadis Abu Jurai
Jabir bin Sulaim radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan ketika awal kali beliau ke Madinah. Beliau melihat ada orang yang dikerumuni. Orang pada mengerumuninya dan setiap perkataannya didengar dan dilaksanakan. Maka beliau bilang, siapa ini? Katakan, inilah Rasulullah. Maka beliau mendekat. Beliau mendekat kepada Nabi SAW. Dan itu perjumpaan pertama beliau dengan Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan beberapa hal dalam masalah akidah dan seterusnya, sampai pada nasihat Rasulullah, irfa izarak, angkat sarungmu. Langsung pembahasannya, artinya di antara nasihat-nasihat awal kali ketemu dengan Rasulullah, langsung mengatakan irfa izarak. Lagi-lagi kata ulama kita, kalau persoalannya kena sombong, sombong ini masalah hati. Masalah hati itu tidak boleh kita hukumi seseorang apakah sombong atau tidak. Kalau persoalan cuma sombong, maka kita perlu istifsal, kita perlu rinci, kita perlu tanya, kamu sombong atau tidak? Karena kalau larangan cuma kena sombong, tidak boleh kita atau tidak perlu kita langsung mengatakan angkat pakaianmu. Cukup kita bilang jangan sombong. Dan ketika kita suruh angkat pakaiannya, seakan-akan kita menghukumi dia sombong. Namun karena memang persoalannya bukan sombong atau tidak, persoalannya adalah batasan pakaian, maka Rasulullah langsung mengatakan irfa izar, angkatlah pakaian. Karena tidak ada hak pakaian di bawah mata kaki. Lalu beliau mengatakan, sampai mengatakan di bagian akhir dari hadis itu, wa iyyaka wa isbalal izari fa innaha minal makhila wa innallaha la yuhibbu al makhila. Angkat sarungmu, karena pakaian yang isbal itu adalah bagian dari kesombongan dan Allah tidak menyukai orang yang sombong. Ulama menjelaskan bahwa kalau dilihat hadis ini, justru Rasulullah mengatakan bahwa orang yang isbal itu pada hakikatnya sudah ada unsur kesombongan di dalamnya. Ya kau isbal, fa innal isbala minal makhila. Di antara bagian kesombongan adalah ketika orang isbal. Nah, Allah tidak suka kesombongan. Kenapa bisa? Kenapa bisa beliau mengatakan seperti itu? Karena memang sombong kan ada dua. Sombong ada dua. Sombong itu adalah apa? Batarul haqqi wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kalau ada orang yang tidak isbal, lalu merasa paling hebat, meremehkan orang lain, dan merasa dia yang paling suci, sombong, haram bagi dia. Tapi kalau ada orang yang telah datang kepadanya kebenaran, dinasihati dan dinasihati, lalu menolak juga, biar dia merasa orang paling tawadu di tengah-tengah manusia, paling ramah di tengah manusia, tidak pernah menyombongkan diri di hadapan manusia. Tapi ketika dinasihati dengan Quran, dinasihati dengan hadis, lalu menolak, dalam perspektif syariat, dialah sombong. Walaupun dia merasa dia orang yang paling rendah hati di tengah-tengah manusia. Karena kesombongan ada dua, sombong kepada Allah dan Rasulnya, menolak kebenaran yang datang dari Quran dan Sunnah, dan sombong di tengah-tengah manusia, merasa dirinya paling hebat. Makanya kita ingatkan, ketika kita berbicara tentang jangan isbal, tidak pernah kita mengatakan orang yang tidak isbal, atau kita ketika tidak isbal umpamanya, kita merasa paling hebat, paling bersih, ya, lalu meremehkan yang lainnya. Kapan kita ada seperti itu, berarti kita juga sombong, haram juga. Tapi kita berhak untuk mengingatkan orang yang menjulurkan pakaiannya melewati batas mata kaki, bahwa itu sesuatu yang ada larangan dalam syariat, ada Quran dan Sunnah yang menjelaskan masalah tersebut. Hadis yang lain, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan izratul muslim. Izratul muslim. Apa kata izrah? Izrah itu dalam bahasa Arab fi'lah. Fi'lah. Fi'lah tadullu ala al-hay'ah wa sifah. Jadi seperti orang yang duduk ya, duduk. Jalasa yajlis, ismul marrah jalsah. Yang umpamanya itu bilang jalastu fi hadal majlis jalsatan wahida. Saya duduk di majlis ini satu kali duduk. Tapi kalau kita bilang jalastu fi hadal masjid fi hadal majlis jilsah pakai kasrah, jilsata.
Maka jilsa maksudnya cara duduk, jilsata. Makanya kalau ada orang duduk tidak sopan, kita bilang, akhi, ijlis jilsata tolibil ilm. Akhi, duduk dengan duduk yang baik, duduk yang pantas. Ya. Itu fi'lah, ya, wazn fi'lah. Sama dengan makan, ya. Makan. Ketika Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu makan dengan tidak cara sunnah, beliau makan tangannya ke sana kemari, Rasulullah bilang, samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Makan baca basmalah dengan tangan kanan dan makan yang dekat-dekat. Apa kata Umar bin Abi Salamah setelah itu? Beliau mengatakan, fama zalatil qati'mati ba'du. Sejak saya mendengarkan hadis itu, maka selalu artinya cara makan saya seperti itu. Jadi dalam bahasa Arab, fi'lah wazn fi'lah menunjukkan sifat dan model. Rasulullah mengatakan izratul muslim, model pakaiannya seorang muslim. Rasulullah tidak mengatakan sombong atau tidak, tapi Rasulullah bilang apa? Izratu. Artinya memang ini sifat sarungnya seorang muslim. Dan beliau mengatakan seperti itu karena orang-orang kafir waktu itu, orang musyrik di Quraisy juga pakai sarung juga. Beliau mau jelaskan perbedaan kita. Kita sama-sama pakaiannya kelihatannya, tapi beda. Kita punya batasan-batasan. Beliau mengatakan izratul muslim, batasan sarung seorang muslim adalah di tengah betisnya. Dan tidak dosa antara tengah betis dan antara mata kaki. Wa la haqqa fil izari asfala minal ka'bain. Dan tidak ada hak dari pakaian itu sarung di bawah mata kaki. Ma asfala minal ka'baini fa huwa finnar. Apa yang di bawah mata kaki itu diancam dengan neraka. Ulama kita menjelaskan, Rasulullah tidak bicara tentang sombong atau tidak di sini. Rasulullah hanya mau menjelaskan memang inilah batasan pakaian. Sekali lagi kalau persoalan sombong, Rasulullah tidak perlu bicara tentang pakaian. Rasulullah hanya bilang jangan sombong makan, jangan sombong berpakaian, jangan sombong pada saat minum, jangan sombong waktu tidur, jangan sombong ketika berjalan. Semuanya memang tidak boleh kita sombong. Tapi beliau memang tidak berbicara dalam konteks sombong sini. Beliau hanya mau bicara tentang bagaimana batasan pakaian seorang muslim. Bahwa pakaian seorang muslim memang begitu ada batasannya. Dan apa yang di bawah mata kaki diancam dengan neraka. Beliau katakan kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam hadis yang lain, hadis Hudzaifah, beliau pegang betis Hudzaifah, inilah batasan pakaian. Tidak apa-apa dibawa sedikit, tapi tidak ada hak di bawah mata kaki. Beliau sampai tunjuk-tunjuk jelaskan. Ya, seandainya kalau masalah sombong saja, beliau cuma bilang hati-hati berpakaian karena sombong. Beliau tentu akan mengatakan kepada sahabat yang tidak isbal, jangan juga sombong, ya. Karena jangan-jangan ada yang tidak isbal waktu itu sombong juga. Tapi beliau tidak pernah persoalkan, karena memang masalahnya adalah batasan pakaian. Kemudian juga begitu banyak hadis-hadis Rasulullah SAW menegur sahabat. Dari jauh beliau melihat sahabat yang isbal. Kalau kita melihat orang yang isbal, mungkin kita bilang, tidak apa-apa, tidak usah kita pusing. Insya Allah dia tidak sombong. Ya. Tapi Rasulullah ketika melihat dari jauh, beliau merasa perlu dinasihati. Beliau kejar orang tersebut. Lalu beliau langsung tegur, angkat pakaian. Sekali lagi kalau sombong, karena masalah sombong, Rasulullah akan mengatakan, afwan, sombong atau tidak? Ya, tapi Rasulullah tidak bertanya. Rasul langsung angkat pakaian. Orang itu ternyata mengatakan, ya Rasul, dia perlihatkan. Ternyata ada cacatnya, aibnya di kakinya yang dia mau tutupi. Maka dia panjangkan sedikit sarungnya. Lalu Rasulullah mengatakan, inna khalqallahi kullahu hasan. Setiap ciptaan Allah itu selalu baik. Ya. Dan dalam riwayat beliau mengatakan, amalaka fiyya uswah. Apakah kamu tidak melihat ada teladan bagimu, yaitu saya? Maka sahabat itu melihat, oh iya betul, Rasulullah begitu jenis pakaiannya. Maka kata sahabat, maka senantiasa orang tersebut
pakaiannya di atas mata kaki hingga dia meninggal dunia. Ya, walaupun tadinya dia agak keberatan karena ada cacatnya yang dia mau tutupi. Ternyata Rasulullah tidak berikan uzur kepada itu. Dan ikhwah sekalian, banyak hadis yang semacam itu. Lalu di antara hal yang menegaskan hal ini adalah apa yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kisah yang panjang tentang kisah meninggalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini Rasulullah sudah meninggal ya, sejak 10 tahun yang lalu lebih. Rasulullah sudah meninggal, digantikan oleh siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu 2 tahun. Lalu Umar bin Khattab ya 10 tahun memerintah. Beliau itu memerintah lalu dengan penuh keadilan, sangat sayang kepada umatnya, dan dibunuh, ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi. Beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak langsung meninggal. Ada 3 hari masa ketika beliau berbaring dengan luka yang sangat parah. Lalu beliau didatangi, dibesuk, dan pada saat itu beliau memanfaatkan untuk memberikan wasiat-wasiat. Banyak sudah orang yang datang menghibur beliau dan menyebutkan kebaikan-kebaikan beliau. Ada juga yang datang bertanya tentang siapa yang akan menggantikan kamu. Banyak usulan, gimana kalau Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau tepis ya usulan itu. Beliau tidak suka ya dikaitkan dengan nepotisme dan semacamnya. Maka beliau amanahkan untuk dibentuk formatur Dewan Syura. 6 orang sahabat di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga yang masih hidup, untuk sesama mereka memilih siapa yang akan menggantikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sudah merasakan ajalnya sudah dekat. Minus Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu yang tidak dimasukkan karena beliau walaupun masuk 10 sahabat yang dijamin masuk surga, tapi beliau adalah iparnya Umar bin Khattab. Beliau tidak memasukkan sama sekali keluarganya di formatur tersebut. Banyak datang. Dan di antara yang datang menjenguk beliau seorang anak muda. Yang datang juga menghibur Umar bin Khattab dan menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Ya. Dan di antara tawadu Umar bin Khattab ketika beliau dipuji dengan berbagai macam capaian-capaian beliau yang memang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, saya hanya mengharapkan kafaf saja. Kafaf artinya pas-pasan. Saya mengharapkan agar dosa saya paling tidak bisa, kebaikan saya bisa menyamai dosa-dosa saya. Ya. Tapi orang selalu memberikan apresiasi, pujian-pujian kepada Allah. Di antaranya anak muda ini telah memuji Umar bin Khattab. Dan akhirnya permisi pulang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di atas pembaringannya melepas kepergian anak muda tersebut. Ternyata beliau perhatikan anak muda itu sudah di ujung pintu. Ternyata anak muda itu isbal. Dengan suara yang lemah beliau mengatakan, "Ruddu alayyal gulam." Panggil ke sini lagi anak muda itu. Ya. Panggil ke sini. Mungkin ada orang bilang, apa-apaan ini Umar bin Khattab? Ya, ini sudah mau meninggal dunia. Baiknya bicara tentang khilafah saja ya, gimana khilafah dan gimana siapa pemimpin yang paling tepat dan seterusnya. Apa-apaan mau mengurus anak muda ini? Ya. Tapi Umar bin Khattab menganggap ada kemungkaran yang dilakukan oleh anak muda ini yang tidak boleh beliau diamkan. Pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala yang perlu beliau nasihatkan walaupun beliau sudah begitu parah keadaannya. Mungkin sebentar lagi akan meninggal dunia. Beliau panggil lagi dan mengatakan, "Ya gulam, irfa izarak fa innahu atqa wa anqa fa innahu atqa di rabbik wa abqa di saubik." Ya. Angkat pakaianmu karena pakaian kalau diangkat tidak isbal itu lebih bertakwa kepada Allah dan lebih membuat pakaian kamu awet. Ya, karena diangkat. Karena kalau orang panjang sekali pakaiannya, atau kena tanah kotor dan mudah rusak. Tapi yang paling penting kata-kata atqali rabbik, menunjukkan ketakwaan. Karena takwa yang kita fahami
intinya di hati, tapi ditunjukkan dalam amal-amal yang nyata dalam zahir kita. Kata ulama kita, seandainya ini masalah sunnah saja atau makruh atau hal yang tidak haram, maka Umar bin Khattab tidak perlu sampai panggil anak muda itu. Ya. Mungkin seandainya beliau waktu dekat dengan Umar langsung ditegur, maka wajar ya ketika beliau tegur itu, karena memang dekat. Tapi kalau sudah lewat, kan kita apa boleh buat. Seandainya sudah masih dekat saya tegur, tapi sudah jauh, ya boleh buat, saya tidak bisa lagi tegur. Tapi beliau merasa perlu dipanggil lagi, panggil lagi anak muda itu ke sini. Dan beliau berikan pesan, di antara pesan-pesan Umar yang begitu banyak yang dicatat dalam sejarah. Dan ini dalam Sahih Bukhari ya hadisnya. Beliau mengingatkan angkat pakaian. Seandainya hanya karena masa sombong, beliau akan mengatakan anak muda, ingat Ki, ya, kalau memang isbal tidak mengapa, tapi jangan sombong. Ya. Tapi beliau tidak tolerir. Beliau tidak tolerir, jangan, tidak apa-apa isbal, yang penting tidak sombong. Beliau langsung mengatakan angkat pakaianmu. Dan ini sudah sepeninggal Rasulullah, tidak lagi hukum nasikh dan mansukh ya. Kalau seandainya mungkin ada yang mengatakan dulu tidak boleh kalau kalau karena dulu tidak boleh secara mutlak, lalu datang larangan khusus karena sombong, mengkompromikan hadis. Tapi ini sudah meninggal Rasulullah. Para sahabat pun menyikapi semacam itu. Ya, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi hadis-hadis ini kita sikap seperti itu, bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangan karena sombong ada sahih, tapi menjelaskan bagaimana besarnya dosa orang yang memakai pakaian melewati mata kaki disertai dengan sombong. Adapun yang memakai pakaian melewati batas mata kaki, walaupun dia merasa tidak sombong, pun jatuh dalam larangan. Ya. Makanya Imam Khattabi mengatakan, atau Ibnu Arabi Al-Maliki mengatakan, bahwa seorang tidak pantas untuk mengatakan ketika dia isbal lalu mengatakan saya tidak melakukan ini karena sombong. Karena ketika dia melewati batasan yang telah ditetapkan Rasulullah, itu sudah cukup menunjukkan dia telah sombong karena dia telah melewati arahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya, dan payahnya kata Ibnu Arabi Al-Maliki, orang itu ketika ditanya selalu berdalilkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang katanya Abu Bakar radhiyallahu anhu diizinkan untuk isbal karena Rasulullah langsung mengatakan lasta mimman yasna'u khuyala, kamu tidak sombong untuk isbal semacam itu. Kata Ibnu Arabi Al-Maliki, ini memang besarnya ya Malikiyah, penulis Aridatul Ahwazi dan Tafsir Ahkam, bukan Ibnu Arabi Sufi ya yang mulhid, Ibnu Arabi Al-Maliki. Beliau bilang, gimana kita mau menyamakan diri kita dengan Abu Bakar? Ya, ketika Abu Bakar seakan-akan dapat dispensasi untuk isbal, lalu kita bilang, berarti saya juga bisa seperti Abu Bakar. Padahal kita tidak dapat izin dari Rasulullah. Dan coba lihat, kata beliau, siapa selain Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diberikan izin? Ibnu Umar tadi ditegur. Ummu Salamah pernah mengatakan, Ummu Salamah waktu dengar tentang bahaya isbal, Ummu Salamah bilang, gimana kami dengan wanita? Kami harus melewati mata kaki, karena kalau tidak melewati mata kaki akan terlihat kaki kami. Rasulullah tidak mengatakan ini larangan hanya yang sombong. Kok kamu ya memang wanita, apalagi tidak sombong tidak apa-apa. Enggak, tapi Rasulullah bilang kalau wanita silahkan tambah sejengkal. Tapi dia bilang kalau sejengkal saja, kalau jalan mungkin masih akan tersingkap. Lalu dikatakan sehasta, wala yazidna ala dzalik. Sehasta saja. Ini rukhsah untuk khusus bagi wanita, batasan pakaiannya, tapi jangan lagi menambah dari itu. Berarti bukan hanya persoalan sombong. Memang ada batasan laki-laki, ada batasan untuk wanita. Para sahabat tidak ditolerir oleh Rasulullah. Lalu apakah memang Abu Bakar ditolerir? Abu Bakar radhiyallahu anhu, seandainya dikatakan ditolerir, kita katakan satu-satunya yang diberikan rukhsah oleh Rasulullah untuk isbal. Seandainya kita mengatakan itu adalah Abu Bakar. Coba cari sahabat yang diberikan rukhsah oleh Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang berikan rukhsah kepada Abu Bakar siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Dan beliau telah wafat. Seandainya Rasulullah masih hidup, kita datang Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya ini bisa isbal? Ya, Abu Bakar pernah kita izinkan oleh Rasulullah, saya bisa. Ya. Seandainya beliau masih hidup. Tapi kata ulama kita, beliau setelah wafat, maka kepada siapa lagi kita mengadu? Apakah kita tanya murabi kita, murabi? Ya, Ustaz, saya ini bisa. Ya. Dan ternyata sesama sahabat juga tidak melakukan itu. Seandainya bisa, mereka akan tanya, Abu Bakar, saya bagaimana Abu Bakar? Umar, gimana saya? Karena mereka pengganti-pengganti terbaiknya Rasulullah. Tapi mereka tidak mengatakan seperti itu. Mereka tidak tanya. Ya, karena ini hukum datang dari Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga kata ulama kita, kalau kita mau mencermati hadisnya dengan baik, kita akan dapati ternyata kasus Abu Bakar itu qadiyatul ain, kasuistik, dan tidak sebagaimana yang dilakukan kebanyakan orang. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendengarkan hadis-hadis tentang isbal, beliau tidak langsung mengatakan saya tidak sombong Rasulullah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, saya punya kasus khusus ini. Inna ahada shiqqai izari yastarkhi. Saya ini, wahai Rasulullah, pakaian saya, kalau kayak saya jalan, kadang sebagian atau bagian tepi, salah satu dari tepi sarung saya itu agak melorot ke bawah. Illa an ata'ahadu, tapi saya selalu mengangkatnya. Jadi melorot, kadang melorot, tidak terasa isbal, langsung saya lagi mengangkatnya. Itu yang beliau tanyakan. Maka disinilah Rasulullah mengatakan, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Kamu tidak dikatakan orang yang melakukan karena sombong. Kenapa? Pertama, beliau tidak sengaja. Beliau tidak sengaja. Yang kedua, ketika melorot, beliau tidak biarkan, beliau angkat. Maka tidak sama dengan kasusnya orang yang menyengaja memanjangkan pakaiannya. Lalu ketika tidak sengaja mungkin, lalu turun, dia biarkan. Abu Bakar mengangkat. Itulah yang dikatakan tidak mengapa. Ya. Jadi kasusnya beda dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ala kulli hal, ini masalah yang ada khilaf di kalangan ulama kita, ya, tentang haram atau makruh saja, ya, dan masalah sombong dan tidak sombong. Tapi perlu untuk kami jelaskan, ya, untuk kita memahami hadis-hadis ini secara lebih proporsional dan lebih komprehensif, lebih utuh, untuk kita bisa mengamalkan. Tanpa ada khilaf di kalangan ulama kita, kalau kita memilih jalan selamat mengangkat pakaian kita di atas mata kaki itu jelas lebih selamat. Tanpa ada lagi perasaan was-was, jangan-jangan dilarang, jangan-jangan riwayat. Al-khuruju minal khilaf mustahab, ya. Maka ya, kami nasihatkan ya, kepada kita semua bagian dari kecintaan kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata beliau, amalaka fiyya uswah, bukankah saya adalah teladan terbaik bagimu? Ya, kita bilang, bala ya Rasulullah, engkau memang adalah teladan yang terbaik dan engkau telah mengajarkan dengan perbuatanmu dan telah menyatakan dengan arahanmu bagaimana seharusnya batasan berpakaian. Seorang muslim, laki-laki, batasan pakaiannya di atas mata kaki dan tidak boleh melebihi dari mata kaki. Wallahu ta'ala alam. Ya, sekira ini adapun hadis Abu Hurairah yang tadi dibacakan, insyaallah kita tunda pembahasannya sampai pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.